Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agus Sambarwari. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita pada Office Application tingkat dasar, khususnya pada piranti lunak pengolah kata. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai surat massal, yaitu bagaimana membuat dokumen surat dan kemudian membuat surat massal. Apa sih surat massal itu? Saya berikan contoh seperti ini. Ini adalah dokumen surat. Sebenarnya surat itu sama semua ya sebenarnya. Yang beda itu tujuannya. Misalkan ini saya punya contoh surat. Surat ini nanti eh, telah dibagikan ke tujuan yang berbeda-beda. Dari ini kan contoh tujuannya Bapak Ibu dosen, program studinya manajemen informatika, Politeknik Negeri Lampung. Nah, bisa jadi nggak mungkin kan kalau misalkan dalam satu kampus itu dia punya 23 prodi, kemudian dia menuliskan dokumen surat ini berkali-kali dan hanya merubah bagian alamat saja. Kan capek. Oleh karenanya ada istilah surat massal yang mana dokumen surat itu hanya ada satu, tetapi tujuan ini nanti dikosongkan dan akan digunakan namanya mailing list pada Microsoft Word yang digunakan untuk mengambil alamat-alamat dari suatu tujuan gitu yang telah disimpan pada Microsoft Excel gitu, telah disimpan pada dokumen Excel. Nah, kita akan coba buat dokumen surat massal sederhana. Nah, tapi kita tidak sekompleks seperti ini kan udah lengkap header, tidak sekompleks ini. Ini saya close saja. Nah, saya sudah menyiapkan file surat. Nah, seperti ini. Nah, saya sudah mengetikkan surat, nanti saya cantumkan contohnya di link di bawah ya. Nanti silakan bisa di-download. Tapi PDF, silakan diketik sendiri buat latihan. Nah, ini saya contoh surat lamaran ya, sekalian buat teman-teman buat belajar cara menulis surat lamaran itu seperti apa. Ini contoh yang dulu saya buat ajukan ke beberapa kampus itu seperti ini isinya. Isinya sama. Cuman tujuannya yang nanti akan diubah. Ini tujuannya nanti kita akan ubah. Ada rektor, kemudian ini ada alamatnya jalan dan kemudian alamat kota. Misalkan pengen ngelamar di berbagai kota atau berbagai kantor kan tinggal nggak perlu ngetik ini satu-satu, kita tinggal gunakan aja mailing list gitu. Nah, kemudian yang akan saya ubah nanti adalah ini. Tujuan kepada siapakah? Rektor, kemudian alamat jalan, dan alamat kota. Dan kemudian mengajukan lamaran sebagai siapa? Sebagai apa? Di sini saya kan sebagai dosen. Nah, ini nanti akan saya ubah. Nah, tapi untuk sementara tidak saya hapus dulu. Jadi ini contoh surat yang sudah jadi. Nanti silakan bisa di-download di link di bawah. Nah, sesudah suratnya teman-teman buat, silakan teman-teman buka Microsoft Excel dan kemudian buat kolom-kolom yang berisikan seperti ini. Nah, saya contohkan, saya buat data di Microsoft Excel. Ini ada nomor. Jadi baris pertama saya isi nomor. Nah, kemudian ada ini kepada. Nah, ini kepada aja. Ini ya saya pengennya kepada sih. Tulis aja kepada. Kemudian alamat jalan. Nah, sebelah kanannya ada alamat kota. Kemudian ini saya melamar sebagai apa? Sebagai dosen kah? Atau ini misalkan sebagai direktur gitu ya. Nah, janganlah. Ketua jurusan. Atau ketua UPPM. Ketua UPPM. Nah, ini manajemen informatikanya dihapus saja. Ketua UPPM. Langsung saja Politeknik Negeri Lampung. Seperti itu. Ini contoh. Ya, nomor, kepada, alamat jalan, alamat kota, melamar. Nah, ini tidak harus seperti ini, sesuai kebutuhan saja. Tapi nanti dilihat prosesnya seperti apa, nanti teman-teman insya Allah bisa mengeksplorasi sesuai dengan tujuannya. Jika sudah, disimpan filenya save as. Oke, disimpan saja langsung. Karena saya sudah simpan, saya simpan dengan nama tujuan surat.xlsx. Nah, ini. Nah, jika sudah, kita kembali ke Microsoft Word. Nah, di bagian Microsoft Word, kita akan ubah ini sesuai dengan data tadi kepada, kemudian ini adalah alamat jalan, ini alamat kota. Dan sedangkan ini
nanti kita isi dengan melamar sebagai apa, seperti itu. Oke, tahap pertama, sesudah suratnya dibuat, nah, kita buka, tapi jangan lupa ya disimpan dulu biar nggak hilang. Tuh. Nah, teman-teman bisa klik di menu mailing. Nah, pada Microsoft Word, silakan pilih menu bar mailing. Nah, di sini ada grup ribbon select recipient ya, ada start mail merge. Nah, kita pilihnya select recipient. Jadi ada beberapa macam. Kalau type a new, ini saya jelaskan dulu ya. Type a new list ini teman-teman ngetiknya manual, tidak di Microsoft Excel tadi. Jadi silakan ini dibuatnya siapa, kemudian namanya siapa, terus kemudian nama perusahaannya apa, nama kantor ini alamatnya mana, kota, itu sudah dipisah-pisah. Tapi biasanya kan kalau mau ngetik manual kan ya ribet lah. Daripada nanti kan pindah-pindah di komputer juga gitu. Udah, kita itu cara pertama. Cara kedua, dari sini select recipient tadi ya, pilihnya just an existing list. Jadi kita akan menggunakan daftar yang sudah ada. Nanti klik. Nah, ketika muncul kotak dialog select data source. Nah, ini kita teman-teman pilih dulu ya. Ini jangan di all data. Nah, saya kembali seperti ini. Jangan dipilih all data, pilihnya all files ya. Pilih all files saja, klik. Kemudian cari file Excel-nya tadi telah disimpan di mana. Nggak salah, sudah saya simpan di sini. Nah, ini. Ini file saya Excel tadi, tujuan surat.xlsx. Nah, tuh ya, sudah. Kemudian di open. Ingat filenya harus Excel. Sesuai dengan yang di sini ya. Ini kan dia mendukung ODC, MDB, MDE, kemudian ada di sini Excel juga ya, XLSX, XLS, ini file Excel. Nah, biar mudah pakai all file saja, atau ini juga bisa all data source. Nah, ini tujuan surat, pilihnya. Jika sudah, klik open. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, ini sheet 1 itu adalah nama sheet-nya di Excel. Nah, saya coba buka lagi. Perhatikan. Nah, ini kan namanya sheet 1. Nah, itu maksudnya. Nah, jika sudah, perhatikan di sini. Karena tadi di file Excel di baris pertama ini adalah apa namanya? Header ya. Maksudnya header tuh ya seperti nomor kepada alamat, ini tidak kita gunakan nantinya, tapi kan ada di Excel nih. Nah, makanya nanti di Word-nya itu pastikan centang ini. First row of data contain column header. Jadi apa namanya? File kita tadi, Excel tadi itu kan ada headernya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ini dihapus, ininya dihapus atau nggak ada, atau langsung nomor langsung 1 2 kemudian tektor ini langsung isi datanya saja, nanti di sini harus dihilangkan centangnya. Karena ini apa namanya, ada headernya, saya centang, kemudian saya oke. Ya, ini saya centang ya, kemudian saya oke. Jika sudah, perhatikan di mailing nanti akan nyala ini, jadi ya edit recipientnya jadi nyala. Kemudian di sini juga sudah ada mulai menu-menunya nyala, tadi tidak menyala atau tidak aktif gitu. Nah, saya akan mengganti bagian rektor ini menjadi kepadanya tadi ya, saya hapus. Kemudian saya pilihnya di sini. Insert merge field. Nah, perhatikan. Saya akan tunjukkan setelah kita masukkan daftar nama atau daftar tujuan. Nah, ini kan tadi nama kolom ya, ada nomor, ada kepada, alamat jalan, alamat kota, dan melamar. Nah, gitu. Jadi sudah siap ini kita gunakan. Jangan lupa kursornya diletakkan di sini setelah kepada, di bawahnya sini. Kemudian kita pilihnya insert merge field. Nah, pilihnya kepada. Ping, nanti isinya seperti ini, kepada. Kemudian yang jalan ini juga saya hapus. Nah, kursornya tetap di sini ya. Kita isikan alamat jalan. Ini ya, insert merge field alamat jalan. Kota itu juga saya hapus. Saya ganti dengan insert
alamat kota. Nah, sudah ya seperti ini. Kemudian satu lagi, yang di mana tadi ya? Yang ini ya, dosen ilmu komputer. Ini saya blok, saya hapus. Nah, jangan lupa kasih spasi. Kemudian pilihnya melamar sebagai apa. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadinya seperti ini, link ini. Semuanya link yang mengambil data dari Microsoft Excel tadi yang telah kita buat. Ini melamar. Nah, sampai di sini sudah bisa, sudah selesai. Kita udah jadi. Melihat hasilnya di mana? Silakan teman-teman pilihnya. Tetap di menu My Link, pilih Review Result. Ting. Nah, jadi kan ya? Nah, perhatikan. Nah, jadi ya, ting. Nah, kalau pengen melihat siapa saja penerimanya, di sebelah kanan itu ada, bisa diklik. Nah, klik. Nah, saya karena tadi datanya hanya ada 2, nih hanya ada 2, jadinya ada 2. Kalau pengen ditambahkan, ditambahkannya di file Excel saja. Nanti di sini tinggal mereka akan menyesuaikan sistemnya. Tuh, udah jadi. Jadi kalau misalkan teman tujuannya ada 1000, wah, mudah, tinggal klik 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 klik. Nah, kemudian kirim atau di print. Seperti ini previewnya, ya. Perhatikan beda kan ya? Direktur, ini melamar sebagai ketua PPM. Nah, ini rektor, melamar sebagai dosen. Seperti itu surat massal. Jika sudah, pilihnya finish and merge. Jika ingin ngeprint dokumen, biasanya seperti itu. Kalau sebagai administrasi yang mengurusi surat, dia biasanya langsung print. Gitu, di print saja. Jika yang kalian pengen yang lain, nanti print dokumennya jika menyimpan di PDF gitu ya. Silahkan bisa dipilih. Tuh. Oke, seperti itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham dan ingin ditanyakan, atau misalkan pengen merubah nih, alamatnya pengen diubah, yang ubahnya di Excel-nya saja, nanti disimpan ya. Tuh. Seperti itu cara membuat surat massal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.